Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam gini. Pergi ke pasar membeli obat. Rasa obat pahit sekali. Salam dijawab kurang semangat. Izinkan Mada ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang Mada hormati Bapak Wakil Wali Kota, luar biasa ya. Ini semakin masuk puasa semakin ganteng dibanding hari-hari sebelumnya. Ya. Demikian juga yang Mada hormati dan Mada cintai juga Bapak Sekretaris Daerah. Dibanding beberapa bulan yang lalu, jadi kebetulan Mada yang sampaikan Maulid saat itu ya, Maulid. Alhamdulillah bertambah juga gantengnya 20% ya dibanding saat itu. Dan tentunya yang Mada hormati semua yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah puasa dan zakat. Begini Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu kita maklum, kita tahu semua adalah orang menyebutnya sebagai bulan suci. Orang juga menyebutnya sebagai bulan penuh berkah. Bulan penuh ampunan. Bulan penuh. Semuanya penuh. Bahkan kalau berbuat dosa di sini menjadi penuh dosanya. Iya. Jadi kaidah sebenarnya, yaitu kaidah dasar dalam Islam itu begitu. Kalau ada amalan yang begitu luar biasa, ganjarannya, kebaikannya, kalau dilanggar, maka dosanya besar juga, Pak. Begitu dia. Kalau di bulan Ramadan ini kesuciannya dinodai, wow, hati-hati Pak. Nah, sehingga pertanyaannya adalah, kenapa mesti puasa yang diwajibkan full di dalam Ramadan ini? Sementara kita tahu juga bahwa di bulan Ramadan ini adalah diturunkan Al-Quran. Kenapa bukan Al-Quran saja disuruh baca tiap hari? Ditetapkan saja, misalnya kalau Allah mau, setiap orang beriman selesai sholat fardu wajib mengkhatamkan Al-Quran. Kan bisa saja seperti itu. Kenapa mesti puasa? Kalau dikatakan bahwa di bulan Ramadan ini juga ada satu ibadah yang juga wajib. Seperti apa? Zakat. Tapi sejatinya zakat itu Bapak Ibu, kewajibannya adalah sepanjang masa Pak. Selama kita masih beriman. Karena zakat itu ada juga namanya zakat mal. Zakat mal itu tidak mesti harus dikeluarkan pada bulan Ramadan.
Zakat mal itu ketika kita memiliki harta mencapai nisabnya. Tetapi zakat fitrah itu karena memang bagian dari keagungan Ramadan itu. Nah, kita mulai masuk. Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini sebagaimana pengantar tadi, bulan mulia, bulan suci, penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat dan sebagainya. Bahkan dengan tegas, kalau mau dicek kesahihannya, tidak diragukan lagi, karena ini diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan Bukhari, yang biasa disebut dengan muttafaqun alaih. Redaksinya begini, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau malamnya lagi ada man qama ramadana, sama juga. Kalau qama ini maksud adalah salat. Shoma artinya puasa. Ini dulu. Kenapa begitu luar biasa sampai-sampai dikelain kalau ada orang yang puasa, benar puasanya. Ini ya, tanda kutipnya, puasanya itu benar. Puasanya benar. Imanan wahtisaban, janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya yang pernah dia lakukan dulu-dulunya. Coba Pak. Cuma karena dengan puasa yang benar, atas dasar keimanannya, dan dia betul-betul berharap dengan puasanya itu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Ya. Maka Allah berjanji, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya yang pernah dia lakukan dulu-dulunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya begini Bapak Ibu. Jawabannya begini. Sebab puasa itu Bapak Ibu, puasa itu yang kita ketahui selama ini kan artinya menahan. Tapi bukan sebatas itu. Makanya insya Allah pada kesempatan ini bersyukurlah Itadoh yang hadir. Bukan berarti Itadoh belum tahu, tidak. Tetapi setidaknya Mada ingatkan dan berikan penguatan. Bagaimana luar biasanya puasa itu dibanding ibadah-ibadah yang lain. Puasa itu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang paling spektakuler adalah bahwa puasa itu adalah memberikan efek kepada ibadah-ibadah yang lain. Hanya puasa yang mampu seperti itu Bapak Ibu. Efek apa? Efek peningkatan. Kalau kita melakukan puasa dengan benar, sholat kita pasti meningkat. Dicek saja. Baik yang fardu, kalau fardu tidak perlu bicarakan lagi. Sudah pasti itu. Yang sunnah saja kita tidak mau ketinggalan Pak. Tadi Mada masuk, luar biasa. Haji Setda, insya Allah sudah melakukan sholat duha. Malam, tarawih daita. Jadi puasa itu adalah memberikan efek yang luar biasa terhadap ibadah-ibadah yang lain. Salat. Termasuk nanti zakat. Sedekah. Termasuk kita membaca Al-Quran. Kalau di luar Ramadan ataupun di luar kita berpuasa. Ini masih secara umum ya, puasa. Baik kita lakukan di bulan Ramadan maupun kita lakukan di luar Ramadan yang disebut dengan puasa sunnah itu tetap akan memberikan efek yang luar biasa. Ketika kita membaca Al-Quran akan lebih ringan.
Ketika kita ingin mencoba menghafal Al-Quran, akan mudah masuk. Bapak Ibu pernah coba? Siapa di antara kita yang ingin menjadi hafiz? Atau anak-anaknya menjadi hafiz, hafizah? Hendaknya kita perintahkan atau kita ingatkan kepada anak kita untuk berpuasa terlebih dahulu. Manakala dia dalam keadaan berpuasa, Bapak Ibu, 10 kali Pak baca ulang, enggak, insya Allah tersimpan dalam memorinya. Kan Pak Imam Daita jamaah sekalian. Gaya Nabi, kurangi pergerakan setan yang ada pada diri kita ini. Kurangi pergerakannya dengan kita berpuasa. Karena kenapa? Karena setan itu akan mengikuti aliran darah kita. Kalau kita tidak pernah berpuasa, Bapak Ibu, lancar juga setan masuk. Lancar juga setan masuk. Apalagi ditambah makanan-makanan haram. Oh, sana setan. Sana. Tetapi manakala kita berpuasa, mereka akan terbatas pergerakannya. Sehingga ketika kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, mereka sulit untuk mengkanternya, untuk menahannya. Tetapi kalau tidak pernah berpuasa, bebas. Kebaikan-kebaikan yang coba masuk pada diri kita akan ditahan sebelum masuknya. Coba. Dan yang terpenting Bapak Ibu, puasa itu adalah meningkatkan kemampuan interaksi sosial kita. Atau yang biasa disebut dalam bahasa agama adalah kesoleha kolektif. Apa maksud ini? Kita tidak usah berbicara masalah terlalu besar. Skop Kota Bima, skop Kabupaten Bima, NTB. Kita batasi dulu skop keluarga kita. Bapak Ibu, kalau kita ingin mengukur bahwa puasa kita itu sudah benar, nah, ini ilmunya. Ini ilmunya puasa Bapak Ibu. Kalau kita ingin mengukur puasa kita itu sudah benar, sesuai dengan syariat, sesuai yang diinginkan oleh Allah, meskipun Allah pernah mengatakan bahwa puasa itu adalah rahasiaku, saya dengan dirinya yang tahu. Karena memang seperti itu. Tetapi ada indikator-indikator yang bisa kita ukur sebagai diri kita pribadi. Apa itu? Itu tadi. Dengan melihat ibadah-ibadah yang lain. Lalu apa hubungan dengan keluarga? Bapak Ibu, kalau kita hidup bersama keluarga kita, coba dicek itu keluarga. Apakah anak-anak kita sholat? Apakah anak-anak kita membaca Al-Quran? Sehingga Bapak Ibu, mulai setiap kita melakukan aktivitas ibadah ataupun urusan yang berkaitan dengan keluarga, pastikan keluarga, istri, anak kita terlibat di dalamnya. Mulai dari makan sahur, tanya semua dulu. Bela Mone, Bela Siwe, Bela Wati. Kalau tidak ada, tanya. Kenapa? Mana dia? Dan sebagainya. Kalau waktu sholat, kita ajak bersama, sama-sama. Ayo nak, langsung dia sama-sama. Sampai subuh. Gur sampai subuh, ana maru. Di tahun nak. Zikir wa'u. Ngaji. Lalu lambar hati kakem enggak? Lalu lambar saudara enggak? Seperti itu, Pak. Kalau itu yang kita sudah lakukan, Bapak Ibu, maka itu adalah indikator bahwa puasa kita sudah benar. Karena sejatinya segala ibadah yang kita lakukan ini kan harus berdasarkan ilmu. Makanya pada pagi hari ini mada berikan ilmunya. Aunggah Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Gahi Umar bin Abdul Aziz
Apa dia katakan? Man abadallaha, siapa saja yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, melakukan ibadah kepada Allah tidak belajar dulu, tidak tahu ilmunya atau tanpa ilmu di dalamnya ketika dia melakukan ibadah itu, kana ma yufsidu aksara, maka dia akan pasti katanya, pasti dia akan melakukan banyak kesalahan, banyak kesesatan ataupun banyak mudaratnya mimma yuslih, dibanding dia melakukan kebaikan atau manfaatnya. Puasa juga ini butuh ilmu, Pak. Semua ibadah, semua yang namanya ibadah itu harus dengan ilmu, Pak. Allah juga ingatkan, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu coba-coba. Jangan pernah kamu memulai suatu pekerjaan tanpa didasari dengan ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah hendaki dirinya menjadi orang baik, maka pasti orang itu akan Allah fahamkan agama terhadapnya. Apa maksudnya ini? Kita ini mestinya agama dulu yang kita kejar, Pak. Silahkan kita ini kuasai ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu teknologi, ilmu apa saja. Silakan, ilmu pendidikan, jadi guru, jadilah guru yang baik. Tetapi jangan pernah kamu tinggalkan, kalau perlu di atas ilmu-ilmu yang kamu kuasai itu, harus lebih kamu kuasai ilmu agama. Ini sangat ironis, Pak. Ironis hari ini. Jago, bahkan gelarnya profesor doktor. Tidak bisa bagaimana cara sholat berjamaah, bagaimana kalau ada masbuk, bagaimana caranya, dikali nol itu jamaah sekalian. Sholat saja tidak tahu. Padahal sholat ini yang wajib kita lakukan 5 kali minimal dalam satu hari, Pak. Dalam satu hari. Kita ini boro-boro kuasai ilmu politik yang hanya 1 kali dalam 5 tahun. 5 kali dalam satu hari kita tidak kuasai. Ini mestinya harus kita kuasai terlebih dahulu, jamaah sekalian. Kenapa hari ini orang Islam begitu mudah diomong-ambing, mudah dibodoh-bodohi? Karena ilmu dasar terkait agamanya saja dia tidak tahu, Pak. Harus kita akui, hari ini orang Islam tidak peduli dengan hal itu. Makanya kita gampang sekali dibodoh-bodohi. Gampang sekali. Yang paling substansi saja kita mau ingkari, apalagi dengan hal-hal yang lain. Itu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sejatinya indikator daripada keberhasilan puasa kita itu ilmunya. Ketika kita sudah merasakan bahwa ibadah-ibadah yang lain itu sudah meningkat. Harta kita hari ini Bapak Ibu tidak usah disimpan. Sebab kita belum tentu mendapatkan Ramadan tahun depan, belum tentu. Ada harta kita hari ini, sedekahkan, infakkan. Lihat siapa tetangga kita, lihat sekolah-sekolah, la yamutu la yahya, mau dikatakan hidup dan juga kedengaran namanya, mau dibilang juga mati, ini masih ada namanya terdaftar di Kemendikbud misalnya atau di Kementerian Agama. Ya, yang itulah yang kita mau hidupkan. Mumpung ini bulan puasa. Kalau kita sudah terbiasa kita lakukan itu semua, nanti akan memberikan efek-efek pada 11 bulan berikutnya. Tetapi Bapak Ibu, di bulan puasa saja kita seperti itu masih ogah-ogahan untuk beribadah dengan maksimal mungkin. Wah, bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya nanti? Sulit, Pak. Sulit. Coba lihat, Pak. Kita doh, latih simita. Senai saja. Coba datang ini di kantornya nih, kantor Basnas Kota Bima ini. Sana naik gua do mamaiga, mamai masupu, mamai banjir, mamai kebakaran, mana elau di Mataram, lau ruju dan sebagainya. Sana naik, Pak. Kalau tidak ada zakat profesi yang masuk, kira-kira kalian buat dolar setengah meter tahu, Pak. Padahal
Tujuannya zakat itu dalam rangka itu. Membantu orang yang susah. Orang yang fakir, orang yang miskin. Ini orang kata juga, pak fakirna, pak miskina. Depai wati miskina, dah silau kau makin bikin lawak apa nasaka. Kan gitu logikanya jamaah sekalian. Dan hari ini yang paling membantu keadaan itu, yang paling membantu keadaan itu adalah zakat profesi, Pak. Zakat profesi. Amil itu war amil kaidah. Amil itu harus bersyukur, Pak. Amil itu adalah profesi atau pekerjaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga begitu luar biasanya. Kalau itu digunakan dengan sebaik-baiknya, amanah kita, bagi dengan sebaik-baiknya, kita datangi muzaki yang berhak, yang harus mengeluarkan zakatnya. Oh, luar biasa pahalanya, Pak. Tetapi hati-hati, Pak. Kalau kita diberikan amanah sebagai amil, mengurus zakat, tetapi malah tidak amanah, parah itu. Suatu ketika Rasulullah melakukan Isra itu dari masih perjalanan bawah. Nabi melihat, Pak, sekelompok orang banyak sekali dimasukkan ke dalam kandang, digiring seperti kambing ataupun unta. Orang, tetapi digiring seperti kambing, seperti unta, seperti sapi. Lalu dikasih makan. Apa makanannya? Zakun. Apa itu zakun? Adalah makanan pokoknya neraka jahanam. Kemudian ada duri-duri. Duri-durinya pun duri-duri dari neraka. Ditanyalah oleh Nabi, wahai Jibril, siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Diperlakukan seperti binatang seperti itu, digiring seperti binatang gembala gitu. Ya. Dijawab oleh Jibril, itulah mereka yang pertama, mereka yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ini zakat, ini bukan zakat ini saja ya, tapi termasuk zakat malnya, termasuk zakat profesinya. Pertama, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, orang-orang yang menghalangi untuk orang lain mengeluarkan zakat. Direktur zakat profesi ndoke tiwaran ka? Raka sih ada. Ketiga adalah orang yang menyelewengkan terkait dengan urusan zakat ini. Ama cilpitir ini. Merungkap buku ini. Ya, masuk semua itu. 3 golongan ini. Coki baik. Ini hati-hati Pak urusan zakat. Memang kalau berhadapan dengan piti baik. Biasa iman kalau urak kon mate be bune be ipa nipi na bune nipi honggo baik. Tapi hati-hati. Akan dikawaramada. Kalau ada di antara kita yang diamankan untuk mengurus terkait dengan zakat ini, sabar pae. Watin tarawaragai babe hampiti malah kita akan menjadi menderita, Pak. Menderita. Ini persoalan zakat. Terakhir Bapak Ibu, film Nitra. Cira. Ya alhamdulillah orang kami cinta dari otak gue. Ya. Izin Pak Wakil. Jadi karena ada surat tadi tahu orang ini. Ya. Ya sudah. Puasa sudah selesai. Ya, kesimpulannya puasa itu adalah indikatornya ya memberikan efek kebaikan terhadap ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah. Kemudian zakat itu tadi, hati-hati. Perhatikan. Sebab mata tamso ya, medizin. Begini. Jadi ayat yang populer itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Mata garis bawah ini, tatakun. Kita dah pernah tanah bahasa Arab kan? Pernah bahasa Arab. Hitam kok pernah tanah bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada 3 kata. Wara fi'il, wara isim, wara huruf. Nah, fi'il dia ada kata kerja. Au setiap perkara itu namanya fi'il. Kemudian ada isim. Isim kata yang tidak berkait dengan pekerjaan. Abune buku, maik, sigi, itu namanya isim, kata benda. Berarti warna huruf. Huruf itu tidak bermakna kalau tidak disandingkan dengan yang lain. Nah,
Di sini Allah ini menggunakan kata fi'il, pekerjaan. Lalu dia menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah yang dikerjakan saat ini terus dan terus, terus dan terus. Kira-kira Allah dipahami dah. Takwa maksudnya ini, tatakun ini, saat ini kita bertakwa, Pak. Keluar dari masjid sebentar, takwa lagi. Pulang ke rumah, takwa lagi. Besok, takwa. Sampai kita mati, harus bertakwa. Itu maksudnya, Pak. Puasa itu, dapat dibita doho, bukan salah satu syarat. Kalau kita berbicara syarat ya, bukan salah satu syarat untuk menjadi orang bertakwa. Tidak. Nah, bahaya kok. Sesat ustaz gini nah. Debat di besain di takwa itu puasa ge dake. Aura baca bita dohor ni hafaz saya bita dohor ge. Au surah Al-Baqarah ayat 2. Pun elina ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an sebagai petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah jelaskan, siapakah orang yang bertakwa itu? Takat ego pada takwa ge. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Doma bertakwa itu adalah doma imbi terhadap hal-hal yang gaib. Codre, imbi rumah, imbi malaikat, imbi iblis. Termasuk iblis harus imbi, Pak. Ada harus orang iblis. Ada setan, ya. Ada juga setan-setanan gitu kan. Nah, itu adalah bil ghaib. Kemudian sambungannya wa yuqimunas shalah. 2. Mendirikan yukimuna juga ini adalah menggunakan fi'il mudhari. Sampai age berarti terus menerus. Wati bara batas dan sampai age. Terutama bagi domone. Domone, wati sepumate sampai ya. Tiada urusan. Ustaz, ala pilih loko. Dia ambus pilih loko itu nih. Dan komen tuduh guru itu nih. Logo madras itu nih. Mana sudah sampai? Ada cadar, macam hadrat itu. Ini sudah sampai ya. Kan ada 2. Kemudian apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Akhir zakat kan ini. 3 kan? Ini syarat orang takwa 3. Masih sambungannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. 3, 4. Itu beriman kepada Al-Quran ini. Yang diturunkan kepada kita kan Al-Quran. Kecuali wara kitab-kitab lain. Ya, kecuali wara nabi palsu. Kemudian sambungannya. Wa ma unzila min qablik. Dan juga kita juga harus beriman kepada yang pernah diturunkan kepada umat-umat sebelum kita, seperti Injil kepada orang Nasrani, Taurat kepada orang Yahudi, Zabur dan seterusnya, kan gitu. Sudah 5. Kemudian yang keenam adalah wa ma hum wa bil akhirati hum yuqinun. Dan yakin terhadap ada nanti hari akhir, Pak, yang akan nanti mengurus rawineta di dunia ini gitu. Kan itu aja kan? Ulaika ala hudam min rabbihim. Itu aja, Pak. Berarti hanya 6. 7 ya. Berarti itu saja itu syaratnya menjadi orang yang bertakwa. Terus puasa kemana? Puasa tidak masuk, Pak. Puasa itu dalam rangka mematenkan puasa takwa kita ini. Supaya puasa kita itu terus gitu loh. Supaya sholat kita itu meningkat gitu. Kalau puasa kita sini masih Allahu Akbar. Nah, desa potensi bersyukur nih. Aku nggak buka potak ada rabinet di kantor kan? Gini. Allahu Akbar, alhamdulillah istirahat. Itu sebenarnya adalah panggilan Allah. Sholat itu adalah panggilan kasih sayangnya Allah terhadap kita ini. Au maki kerabi ge. Hambae sanawa wa ura mairae sanawa ura. Au capah juga nasa segar. Au zikir ga segar. Makanya kalau Allah yang memanggil, Pak, hargai, Bu. Ya, tentunya dengan bersegera enggak hina. Segera. Coba
unda si benar tidak. Akhirnya kan atas undangan wali kota dan wakil wali kota ke luar biasa boto apa? Pinena watipu wara wakil ini. Berarti kan tuh wara ke. Nah, dua baris, sabaris di bawah ake, sabaris di bawah Cina. Ini kan luar biasa karena ini adalah panggilan wakil wali kota. Terus bagaimana kalau Tuhan yang memanggil, Pak? Nek damai. Insya Allah kondisi OPD mawati mai ga warcatat ga. Kalau Allah yang panggil, Pak. Padahal Allah ini mau berikan kebaikan ini. Luar biasa. Itu saja. Jadi itu Bapak Ibu ya. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.